Dan Bang Ojol ini mengaku bahwa saat di sawah dia itu melihat seorang laki-laki kurus yang telanjang dada alias nggak pakai baju. Tapi dia nggak tahu nih manusia atau setan lah ya kan ya, kita nggak tahu juga. Tapi pengakuan Bang Ojol seperti itu. Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor lagi mengenai River Ojol pastinya. Jadi River Ojol ini mengantarkan seseorang yang bernama Dian, tapi cerita ini diceritakan oleh Dian ya. Dan kejadiannya adalah sang River Ojol ini ternyata selama di jalan dia ini ketempelan. Ya ketempelan apa nggak tahu ya. Kalau kalian penasaran ceritanya langsung aja, ini dia ceritanya. Kejadian ini bermula saat Dian sedang berkunjung ke rumah kakeknya yang terletak di Bekasi. Pada hari itu sudah mulai sore ya, jadi dia ini memutuskan untuk pulang karena keesokan harinya dia ini harus bekerja. Karena tidak ingin merepotkan ayahnya untuk menjemput, akhirnya si Dian ini memesan ojek online. Entah kesalahan aplikasi ataupun hal lain, jadi dia ini secara tidak sengaja memesan ojek online sekaligus dua dan di situ drivernya itu dua-duanya menanggapi, tapi salah satunya ini sudah dekat. Jadi dengan berat hati dia membatalkan ojek online yang jaraknya jauh, karena kan ada tuh kalau kita pesan jarak antara ojek sama kita itu berapa kilo gitu misalnya. Jadi ini yang ojek yang jauh ini sama dia dibatalkan. Jadi dia memilih ojek online yang sudah dekat dengan lokasi Dian tersebut. Tidak selang berapa lama akhirnya sang ojek online pun ya kita sebut ojek A ya, dia ini tiba di depan rumah kakeknya Dian, dan Dian ini langsung diantarkan oleh kakek dan neneknya sampai ke depan gerbang. Awalnya itu semula terlihat baik-baik saja, tapi disinilah awal cerita horornya. Sesampainya di perjalanan, abang ojolnya ini ramah dan humble gitu. Jadi mereka ini mengobrol-mengobrol, tapi ada sesuatu yang memang agak lain ya. Yaitu dia mencium bau khas tapi agak familiar, namun dia nggak tahu nih bau apa ini sebenarnya dari abang ojol ini. Tapi dia ini karena nggak mikir aneh-aneh, ya udahlah ya, mungkin ya karena bau parfum. Tapi dia ini nggak tahu parfum apa. Dalam perjalanan si driver ojol ini malah nanya arah ke Dian, karena mungkin driver ojol ini nggak tahu ya daerah di mana, mungkin entah dia nggak paham jalan, tapi dia pun menjawabnya dengan santai aja, "Loh kok abang nggak tahu?" "Ya memang saya nggak tahu," kata dia kan gitu. Anehnya Dian merasa jalan tersebut sangat asing baginya, dan dia melihat maps untuk memastikan arah jalan yang dia lalui bersama bang driver ojol ini. Tapi Google Map-nya ini tidak ngeloading ya, ataupun tidak jalan, padahal jaringan pada saat itu sudah 4G. Akhirnya Dian ini bingung ya, dan dia mencoba kecepatan koneksi internetnya dengan cara mengirim WhatsApp ke teman-temannya, dan WhatsApp itu checklist ya, ataupun masuk. Dan Bang River Ojol ini juga mengaku bahwa mapsnya itu error, dan dia minta petunjuk jalan dari si Dian ini. Ya, Dian ini pun langsung mengiyakan aja ya apa yang diminta dari Bang Ojol ini, karena mereka ini sangat bingung, keduanya ini sangat bingung, dan Dian juga kaget begitu dia melewati daerah yang mereka lalui berdua. Memang sangat asing banget ya kan. Dia ini melewati sebuah sawah-sawah yang cukup seram, kata Dian. Udahlah tempatnya seram dan tidak familiar, kata Dian ini. Jalan di situ penerangannya pun cukup kurang sehingga memang terlihat kesan-kesan mistisnya. Meski Bang Ojol ini mengaku bahwa mapsnya sudah kembali berfungsi, tapi Dian merasa takut karena saat itu dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 19.00 atau sudah jam 7 malam, dan mereka masih di situ-situ aja. Anehnya selama perjalanan, padahal itu sudah pukul 7, Dian tidak mendengar suara azan sama sekali. Dan perjalanan pun semakin mengarah ke arah jalan yang sempit dan menuju lagi ke areal persawahan. Dian pun semakin bingung karena kata Bang River Ojolnya ini tujuan alamat itu sudah tidak jauh dari sawah ini tadi. Tapi akhirnya Dian ini memutuskan untuk turun dari sepeda motor dan menjelaskan bahwa titik yang mereka lalui ini salah. Ya karena mungkin keadaan semakin larut, dan Dian ini sudah merasa capek ya bahwa dia ini berada di atas sepeda motor selama berjam-jam kok nggak sampai-sampai. Jadi dia ini agak kesal nih sama Bang Ojol tersebut. Keadaan semakin aneh karena si driver ojol ini justru ngotot kalau dia itu hanya mengikuti arah yang ada di sistem navigasinya.
Berhubung suasananya makin mencekam, akhirnya bang driver ojol ini meminta Dian untuk naik lagi ke sepeda motor dan mengajaknya untuk putar balik ke jalan sebelumnya. Ya tanpa berpikir panjang lah si Dian ini langsung nanya ke bang driver ojolnya dan dia bertanya ada apa ini sebenarnya, seperti itu. Keduanya akhirnya berhasil sampai di jalan utama dan mengulang perjalanan mereka. Dan yang bikin aneh lagi, sistem dari Google Maps-nya ini kembali normal ya. Namun parfum dari si bang driver ojol ini cukup mengganggu Dian. Nah, karena mereka sudah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah warteg. Dian yang awalnya ragu akhirnya pun mengiyakan apa yang diinginkan bang ojol tadi, yaitu berhenti di sebuah warteg. Karena dia melihat bang driver ojolnya ini sudah mulai pucat dan seperti orang yang ingin muntah. Melihat kondisi itu, Dian pun akhirnya berkata kepada bang ojolnya untuk berhenti sampai di situ saja mengantarkan Dian, dan Dian akan memesan driver ojol lainnya. Karena melihat kondisi bang ojol ini seperti pucat, ingin muntah itu tadi, jadi Dian kasihan sama bang ojol tersebut. Tapi bang driver ojol ini menolak dan ingin melanjutkan perjalanan bersama Dian. Karena memang dia merasa mungkin ini tanggung jawab saya dan saya harus mengantarkan penumpang saya sampai tujuan. Dian merasa semakin stres karena perjalanan ini cukup lama ya, lebih lama daripada dari Jakarta ke Bandung. Padahal dalam hitungan menit biasanya sudah sampai ke rumah Dian. Belum selesai sampai di situ, kedua sistem navigasi mereka ini pun kembali ngadat dan bang ojol ini berkali-kali menepi dan muntah ya, karena bang ojol ini memang seperti orang sakit dan muntah-muntah. Jadi udah beberapa kali nih dia nih ngajak Dian minggir dan dia ini muntah. Entah kenapa dia ini bisa muntah ya kan. Keadaan pun semakin horor dan semakin mencekam karena tiba-tiba ini langsung turun hujan padahal tidak ada gerimis. Dan langsung hujan begitu aja pada malam itu. Meskipun demikian mereka tetap melanjutkan perjalanan menggunakan jas hujan. Anehnya beberapa lama Dian akhirnya mendengar suara keramaian saat dia ini lagi bersembunyi di balik jas hujan itu seperti tutupan gitulah ya. Dia mendengar suara keramaian, tapi anehnya yang basah hanya mereka berdua pada saat itu. Jadi yang lainnya tuh nggak kebasahan, mereka berdua ini aja yang basah. Singkat cerita akhirnya Dian pun sampai ke rumah, tapi betapa kagetnya dia saat dia melihat jam sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Jadi dari berapa jam coba ini? Dia ini berangkat sore dan tadi di perjalanan sudah jam 7 dan nggak nyampe-nyampe. Ini waktu udah sampai rumah dia nih ngeliat jam udah jam setengah 12 malam. Jadi bekerja sekitar 4 jam dia ini berjalan bersama bang ojol tadi, entah kemana-mana nggak tahu ya kan, karena mungkin ya disasarkan seperti itu. Dian pun penasaran, akhirnya dia ini bertanya ke bang driver ojol, memberanikan diri apa sebenarnya ini yang terjadi kepada mereka berdua. Dan bang ojol ini mengaku bahwa saat di sawah dia itu melihat seorang laki-laki kurus yang telanjang dada alias nggak pakai baju. Tapi dia nggak tahu nih manusia atau setan lah ya kan, ya kita nggak tahu juga. Tapi pengakuan bang ojol seperti itu. Singkat cerita akhirnya Dian pun masuk ke dalam rumah dan dia ditanya sama ibunya, kenapa kok nggak nelpon dari tadi? Kenapa sih pulangnya malam-malam? Akhirnya Dian pun menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sampai keesokan harinya bapaknya Dian ini marah sama Dian, tapi Dian akhirnya menjelaskan perjalanan mereka yang hanya 15 menit seharusnya menjadi 4 jam. Nah, di sini adalah puncak jawaban dari kejadian yang dia alami. Jadi selang beberapa hari dia ini kembali mengunjungi kakeknya dan kakeknya itu bercerita di awal saat dia naik ojek online ini, dia melihat ada sosok yang menempel di badan bang driver ojol. Tapi jadi kan kalian ingat tadi itu bahwa bang ojol ini seperti bau wangi yang tidak familiar, tapi si Dian ini nggak tahu wangi apa. Jadi kakeknya itu menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menempel di abang driver ojol ini, yang kita bilang ketempelan lah mungkin ya kan. Akhirnya makanya dia sampai muntah-muntah, sampai dia mukanya pucat. Tapi kakeknya Dian ini menyimpulkan ada dua kemungkinan ya, entah yang pertama itu penglaris atau yang kedua itu adalah gangguan ataupun ketempelan ini dikirim gitu ataupun dia diganggu. Dia jadi menyimpulkan, kakeknya Dian ini tadi menyimpulkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu penglaris, yang kedua itu kiriman. Tapi ya nggak tahu lah. Dan dia pun menjelaskan kalau saat terjadi hujan itu adalah sebuah pintu ke
dunia lain, kata kakeknya Dian. Seperti itu penjelasannya. Jadi di sinilah kita sudah mendapatkan jawabannya selama di dalam perjalanan itu. Jadi Dian ini menaiki driver ojol yang drivernya itu ketempelan dan dia ini seperti dibawa ke dunia lain mungkin ya, karena tiba-tiba itu hujan, padahal waktu saat dia bertemu orang ramai hanya mereka yang basah nih, tapi yang lainnya tuh nggak ada yang basah. Oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengenai driver ojol ya. Nah, dengan adanya cerita seperti ini ya itu kembali ke kepercayaan kita masing-masing, tapi ini hanya hiburan untuk kita semua dan untuk dijadikan pengalaman kita. Jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe agar kalian nggak ketinggalan video-video baru yang kita upload. Kalau ada saran atau pembahasan video horor, kalian boleh langsung tuliskannya di kolom komentar. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.